Shalom Jemaat Tuhan, Happy Sunday semuanya. Kita bertemu lagi di ibadah online bersama SLCC. Ada beberapa informasi penting yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, minggu ini merupakan minggu ketiga di bulan April. Dan seperti biasa, minggu 3 merupakan minggu misi atau minggu sosial di SLCC. Jadi Bapak Ibu jangan lupa untuk memberikan persembahan misi di akhir ibadah kita. Dan yang kedua Bapak Ibu, untuk program Adopt a Child atau untuk gerakan orang tua asuh masih terbuka bagi kita semua. Khususnya program ini kita fokus untuk membiayai pendidikan anak-anak di area Papua, Lampung, dan Banten. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu bisa menghubungi hotline SLCC. Bapak Ibu, bulan ini kita berbicara tentang faith dan kita percaya bahwa iman itu timbul akan pendengaran firman Tuhan. Di hari Selasa ini kita akan mengadakan kelas Dig Deeper atau pendalaman Alkitab. Bapak Ibu bisa ikut ambil bagian semua di acara tersebut melalui virtual. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu dapat menghubungi hotline SLCC. Dan masih ada beberapa informasi lainnya yang Bapak Ibu bisa saksikan melalui tayangan berikut ini. Sebelum kita masuk dalam pujian dan penyembahan lebih dalam lagi, saya mau undang untuk kita semua bangkit berdiri, kita mau bersatu dalam doa. Mari kita tundukkan kepala kita bersama-sama. Bapak, kami ucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini, kami ucap syukur untuk setiap situasi apapun yang kami hadapi. Kami percaya sepanjang minggu ini penyertaan Tuhan nyata bagi setiap kami Bapak. Saat ini kami berdoa khususnya untuk bangsa dan negara kami, berdoa untuk Indonesia Tuhan. Kami berdoa supaya ada pemulihan atas bangsa ini Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan, mata Tuhan selalu tertuju atas bangsa kami. Terutama kami khususnya berdoa untuk kota Kupang dan daerah-daerah di sekitarnya kalau mereka baru mengalami bencana. Kami berdoa Tuhan biar Tuhan yang beri kekuatan yang lebih atas setiap mereka yang mengalami musibah Tuhan. Kami berdoa biar campur tangan Tuhan, penyertaan Tuhan, penghiburan daripada Tuhan turun bagi setiap mereka. Tuhan yang cukupkan segala apapun yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan. Tuhan yang penuhi, jauhkan mereka dari segala sakit penyakit Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap aparat pemerintahan kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo dan setiap aparat pemerintahan. Tuhan yang berkati, beri hikmat lebih. Setiap keputusan yang mereka ambil semuanya mendatangkan kebaikan untuk bangsa ini Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang pagi hari ini mungkin mengalami masalah, pergumulan, sakit penyakit. Kami berdoa supaya Tuhan yang sembuhkan. Kalau mereka ada yang bergumul tentang pekerjaan Tuhan, Tuhan yang bukakan jalan, Tuhan yang beri hikmat lebih. Kami minta pewahyuan daripada Tuhan, hikmat Tuhan turun bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan. Kami percaya Tuhan di bulan ini Bapak, kami semua iman kami akan bertumbuh lebih lagi, mengandalkan Tuhan lebih lagi atas segala apapun yang terjadi atas kehidupan kami Bapak. Kami juga tak lupa berdoa Tuhan untuk pastor kami, untuk lead pastor, untuk pastor Irwan, untuk pastor Teti, dan setiap associate pastor lainnya Bapak. Tuhan yang berkati Tuhan. Kau yang pakai mereka menjadi gembala, yang menjaga domba-dombanya. Tuhan yang beri visi lebih lagi, tuntunan Tuhan lebih lagi untuk setiap mereka.
Kami juga mau berdoa Tuhan, untuk kalau sebentar lagi setiap kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kayak mau buka hati kami, kayak mau buka pikiran kami minta Roh Kudus yang turun dimanapun kami berada. Kami mau belajar Tuhan, kami mau menjadi pribadi yang resilient Tuhan, resilience in faith Bapa. Kami percaya Tuhan, setelah kami mendengarkan firman Tuhan, ada kehidupan kami yang diubahkan. Kami tidak sama lagi Tuhan, ada paradigma baru yang Tuhan bukakan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur untuk segala sesuatunya. Kami siap Tuhan untuk beribadah, kami siap untuk bersorak-sorai, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mau kembalikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan ke dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. God bless you all. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu Yesus. Kami ingin membawa pujian dan penyembahan kami Tuhan. We want to say thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. We praise you. We praise you. Praise you. Bersorak bagi Tuhan, amin. Mari kita katakan bersama-sama, Kau Allah yang ajaib Tuhan, Kau Allah yang hebat Tuhan. Ayo semua tepuk tangan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, Katakan hanya Kau. hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, 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 oh.
Aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Katakan Kaulah Atasku Mari sama-sama katakan. hanya Kau yang layak ditinggikan. Hanya Kau Tuhan agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus, ayo katakan. Ajaib Kau Tuhan agung dan perkasa. Kau sumber layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Mari jemaat semua kita berserukan pujian-pujian kepada Yesus. Katakan Dia Allah yang ajaib. Kau Allah yang hebat Tuhan. Kau pegang setiap kendali kita. We thank you Jesus. We praise you. Katakan ajaib. Jemaat saya katakan. Layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Tuhan agung dan perkasa. Kau sumber layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Terima kasih Yesus. Yes, thank you Jesus. Untuk hari ini kami bisa datang Tuhan ke hadirat-Mu Yesus. We want to worship You more Jesus. We worship You Jesus. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Sing it, Christ is. Christ is enough for me. Everything I need is in You. Everything I need. Sing it, Christ, my own Lord. Christ, my all in all. The joy of my salvation. Now this hope will never fail, 'cause heaven is our home. Come on, everybody, sing it. Through every storm, My soul. will sing. Jesus. Jesus is near. To God
everything I need. Worship you, Jesus. 'Cause you are everything. Oh, You're everything we we need, decided Lord. to follow you, Jesus. Let's proclaim it. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning. Come on, sing it. The cross. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning. Come on, church, sing it. We have decided. We have decided to follow Jesus. No turning No turning back. no turning back. We have decided to follow Jesus. No turning back, no turning. See it, crisis. Christ is enough for me. Sing it. Christ is enough. We worship you, Jesus. Everything I need is in you. Sing it, everything I need. Sing it one more time. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Come on, sing it. We have decided. Oh, we have decided, Lord. We want to follow you, Jesus. No turning back. We have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross. The cross before me, the world behind me. No turning back. We won't turn back, Jesus. No turning back. Oh, sing one more time. Before me, the world behind me. No turning back, no turning back. We're not turning back from you. We worship you, Jesus. Kaulah yang luar biasa, Tuhan. Mari serukan namanya. Yes, Kau hebat, Tuhan. Kau luar biasa. Terima kasih, Tuhan. Sembahnya lagi, sembah Allah kita. Aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sembah.
kuasa-Mu Tuhan. Kuatkan setiap kami Yesus. Kini aku berserah pada rancangan-Mu. pada Kau kuatkan kami Tuhan. Kau kuatkan kami Tuhan. Katakan, kan setia sampai aku percaya tiada yang mustahil. tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Katakan, kini aku pada rancangan-Mu Yesus. Setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Yes Jesus, Kau luar biasa Tuhan. Thank you Jesus. We will follow you Jesus. Selamat pagi SLCC semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan bersama-sama, mari kita terlebih dahulu menghampiri tahta Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu karena pada hari ini kami diberi kesempatan untuk belajar firman-Mu, diingatkan kembali oleh firman-Mu, dan diarahkan kembali oleh firman-Mu. Karena kami tahu bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Sehingga kami melangkah, kami bergerak, kami maju, apapun halangannya, kami tahu Tuhan memimpin hidup kami. Sertai seluruh umat-Mu yang menyaksikan atau yang mengikuti ibadah secara online melalui YouTube GBI SLCC ini. Pada waktu mereka mendengar firman, biarlah mereka diperbaharui, dikuatkan, diteguhkan. Terima kasih Tuhan, yang lemah Tuhan hiburkan, kuatkan. Yang susah Tuhan angkat bebannya. Yang sedang bergumul Tuhan berikan kemenangan. Yang putus asa Tuhan berikan pengharapan. Karena Tuhan adalah Juru Selamat, Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Mari seluruh jemaat sama-sama kita katakan amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, pada hari Minggu ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang berjudul Ketika Badai Menghempas. Ketika badai menghempas. Hidup kita dimanapun kita tinggal di planet bumi ini tidak pernah bisa dilepaskan dari badai. Kita tinggal di garis khatulistiwa, Indonesia ada di garis khatulistiwa, tetap ketemu badai. Di atas khatulistiwa atau di utaranya khatulistiwa ada badai. Di selatan khatulistiwa ada badai. Dalam hidup kita nggak pernah bisa menghindarkan diri dari segala kesulitan, badai tantangan, badai kesulitan, badai penyakit, badai ekonomi. Kita tidak pernah bisa melepaskan diri dari badai. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ada dua jenis badai yang dialami oleh manusia pada umumnya. Yang pertama adalah badai kehidupan yang disebabkan oleh karena kesalahan kita sendiri. Jadi ketika kita menghadapi masalah, masalah itu sebenarnya disebabkan oleh keputusan kita yang salah atau oleh pilihan kita yang salah. Dan kita melakukan pilihan yang salah atau keputusan yang salah dan kita ketimpa masalah. Itu adalah badai yang kita ciptakan sendiri.
Nah, badai jenis yang kedua adalah kita sudah benar ngambil keputusan, lalu kita sudah setia kepada Tuhan, tetapi ada hal-hal di luar itu kita ketemu masalah atau badai yang dilakukan oleh orang lain atau disebabkan oleh orang lain atau faktor eksternal. Saya sudah setia kepada Tuhan, saya sudah sungguh-sungguh kepada Tuhan, kenapa masih Tuhan izinkan badai ini? Nah, saudara-saudara, jenis badai yang kedua, pada waktu saya ikut Tuhan, pada waktu saya sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kenapa masih ada badai? Ini yang saya ingin kita bahas lebih dalam lagi. Saya mengajak kita semua membuka firman Tuhan dari kitab Matius pasal 8. Kitab Matius pasal 8. Firman Tuhan ini diambil dari Matius pasal 8 ayat 23 sampai ayat 27. Suatu perikop yang sudah sering kita baca, sudah sering kita dengar. Tapi saya yakin hari ini saudara mendapatkan rema yang baru. Matius pasal 8 ayat 23 sampai ayat 27. Angin ribut diredakan. Saya baca atau kalau saudara ada Alkitab di rumah saudara baca sama-sama ya. Mari Matius pasal 8 ayat 23. 2-3. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Dan saudara-saudara, bacaan yang kita baca ini adalah Matius pasal 8, ada kronologis di sebelum-sebelumnya. Bagaimana pada waktu itu aktivitas Tuhan Yesus begitu sibuk, begitu padat, dia melakukan banyak sekali mujizat. Mari kita lihat sama-sama di ayat-ayat sebelumnya. Pertama dari ayat 1 sampai 4, di situ Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Saudara, pada zaman itu sakit kusta adalah sakit yang paling mematikan. Sakit yang membuat orang tidak bisa disembuhkan. Sakit yang secara medis sangat sulit disembuhkan dan sangat-sangat menular. Dan orang yang sakit kusta biasanya dikucilkan di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Pada waktu itu Yesus melakukan spektakuler, mujizat spektakuler, yaitu menyembuhkan orang sakit kusta. Nah, kalau dia menyembuhkan orang sakit kusta, maka tentu saja dari mulut ke mulut berita itu tersebar luas kemana-mana. Setelah Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta itu, maka Yesus masih melanjutkan mujizat-mujizat spektakuler lainnya. Secara kronologis sampai malam. Mari kita lihat sama-sama. Mujizat selanjutnya adalah yang di ayat 5 sampai ayat 13. Pada waktu itu seorang perwira di Kapernaum menerobos dan berjumpa dengan Tuhan Yesus dan berkata, Guru, hambaku di rumah sedang mengalami sakit dan dia sangat kesakitan. Mohon kiranya bisa disembuhkan oleh engkau. Lalu Tuhan berkata, aku akan datang ke rumahmu. Yang luar biasa perwira ini berkata, tidak usah datang repot-repot ke rumahku. Cukup berfirman saja, cukup bersabda saja. Maka hambaku di rumah pasti akan sembuh. Yesus amazed, Yesus takjub melihat iman sebesar itu. Dan Yesus berkata, saat ini juga hambamu sudah sembuh. Dan memang kejadiannya seperti itu. Dan peristiwa ini cepat menyebar kemana-mana. Setelah itu, waktu terus berlanjut, Yesus datang berkunjung ke rumah ibu mertua daripada Petrus. Dan di situ dia menyembuhkan ibu mertuanya Petrus yang sedang sakit. Dan Alkitab mencatat di ayat ke perikop ini, bahwa menjelang malam, masih banyak orang datang berbondong-bondong. Dan Yesus mengusir roh-roh jahat. Yesus menyembuhkan orang-orang sakit. Saudara bisa bayangkan betapa padatnya pelayanan Yesus Kristus dari pagi hari sampai menjelang malam. Berapa puluh orang, berapa ratus orang yang disembuhkan. Bagaimana sibuknya murid-murid. Bagaimana repotnya murid-murid. Nah, saudara-saudara, di saat-saat seperti ini Yesus Kristus adalah superstar pada waktu itu. Karena nggak gampang menyembuhkan penyakit-penyakit itu. Ingat pada waktu itu belum ada dokter spesialis. Belum ada obat antibiotik.
belum ada pemeriksa darah ya untuk periksa darah mendiagnosis penyakit apa. Semua teknologi yang ada sekarang pada waktu itu belum ada. Tetapi penyakit-penyakitnya nggak kalah dengan penyakit-penyakit zaman sekarang. Jadi begitu banyak orang berbondong-bondong menyaksikan mujizat itu dan banyak yang mau menjadi pengikut Yesus. Banyak yang sungguh-sungguh mau follow Yesus meskipun motivasinya macam-macam. Karena itu di perikop atau di cerita lanjutnya Alkitab mencatat hal mengikut Yesus. Di dalam Matius 8 ayat 18 sampai 22 Yesus langsung menyaring apa sebenarnya motivasi mau mengikut Yesus. Pada waktu itu di ayat 19-20 ada seorang ahli Taurat, seorang yang mengerti kitab suci, seorang yang sudah tahu, sudah paham kitab suci, lalu berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Orang yang sudah tahu Alkitab, orang yang sudah tahu firman Tuhan, mulutnya berkata, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya." Di sini kita melihat bahwa Yesus to the point. Kamu mau ikut saya, kehidupan saya seperti ini, apa yang mau kamu cari? Biasanya kalau orang normalnya begitu banyak followernya makin senang, makin banyak makin senang, makin banyak kuantitasnya makin bangga, makin happy. Sebaliknya dengan Tuhan Yesus tidak. Yesus langsung meriksa hatinya. Serigala mempunyai liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi rumah pun aku tidak tahu mau tinggal di mana. Aku terus bekerja melayani Tuhan. Dan orang itu yang berkata, "Aku mau ikut engkau kemana saja engkau pergi," pun mundur. Lalu datang lagi seorang yang lain, yaitu berkata kepadanya, "Tuhan, izinkan aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Nah, saudara-saudara, sepanjang zaman selalu akan ada orang-orang yang berkata, "Tunggu beres dulu ya, baru saya ikut Tuhan. Tunggu saya selesaikan dulu ya persoalan-persoalan saya, baru saya setia ikut Tuhan. Tunggu saya diberkatin dulu ya, baru saya ikut Tuhan. Tunggu doa saya dijawab dulu ya, baru saya ikut Tuhan. Tunggu masalah-masalah ini sudah selesai ya, baru saya melayani Tuhan." Dan Yesus berkata, orang jenis kedua ini pun tidak layak. Nah, saudara-saudara, setelah cerita ini, langsung di ayat 23, Tuhan berkata begini kepada murid-muridnya. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya mengikutinya. Pada waktu ini tentu saja ke-12 murid menyaksikan kehebatan gurunya. Pada waktu ini tentu saja ke-12 murid barusan menyaksikan, sepanjang hari mereka menyaksikan mujizat-mujizat spektakuler. Mereka bisa berkata kepada satu sama lain, hidup kita lebih daripada pemenang. Hidup kita lebih hebat. Hidup kita adalah melakukan perkara-perkara ajaib. Bersama Tuhan kita melakukan perkara-perkara ajaib. Nothing is impossible. Gak ada yang namanya jalan buntu. Semua bersama Tuhan pasti bisa. Tentu percakapan di antara murid-murid seperti itu. Karena mereka sendiri menyaksikan dari pagi sampai malam bagaimana mujizat demi mujizat dilakukan oleh Kristus Yesus. Lalu mereka mengikutinya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengikut Tuhan itu tidak selalu tidak ada badai. Seringkali justru mengikut Tuhan itu kita mengalami ujian. Di dalam perikop yang kita baca atau bacaan yang kita baca, kita melihat justru pada waktu mereka ikut Tuhan Yesuslah mereka diuji. Pada waktu mereka ikut Tuhan Yesuslah mereka diuji, mereka menghadapi badai. Sementara yang kebanyakan orang pulang ke rumahnya masing-masing dan mereka tidak menghadapi badai. Saudara, apa motivasi kita mengikuti Tuhan? Ketika kita menghadapi ujian, ketika kita menghadapi masalah, apakah kita tetap setia mengikuti Tuhan Yesus? Justru murid-murid mendapatkan masalah pada waktu mengikuti Yesus. Mari kita baca ayat selanjutnya.
Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Di dalam Injil Markus ditulis kisah yang sama, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Baik angin ribut maupun taufan, keduanya menggunakan kata seismos dalam bahasa Yunani. Saudara tahu kata seismos itu biasanya dipakai untuk mengukur gempa bumi. Seismograf ya, untuk mengukur getaran gempa bumi. Berarti goncangan angin taufan, goncangan angin ribut itu begitu besarnya. Sehingga itulah asal kata seismos, seismograf, alat untuk mengukur gempa bumi. Nah saudara-saudara, apa yang kita pelajari di sini? Murid-murid harus mengikuti ujian. Pada waktu mereka yang mau mengikuti Yesus tidak mau ikut ujian, maka sebenarnya bukan murid-murid. Justru pada waktu mereka ikut Yesus, mereka menghadapi ujian. Pertanyaannya adalah, apakah Yesus tahu bahwa nanti akan ada badai? Tentu Yesus Kristus tahu bahwa akan ada badai karena Tuhan Maha tahu. Kalau akan ada badai, kenapa Tuhan mengajak murid-muridnya pergi menyeberang sehingga mereka bertemu badai? Dengan demikian kita tahu bahwa Tuhan mau yang mengikuti Yesus itu adalah orang-orang yang melewati proses uji, melewati proses tahan uji, melewati proses bagaimana menghadapi badai. Masalahnya adalah bukan apakah kita menghadapi badai atau tidak menghadapi badai. Masalahnya adalah apakah ketika menghadapi badai kita tetap setia mengikuti ujian itu. Masalahnya adalah bukan apakah Tuhan ini berkuasa terhadap badai. Masalahnya adalah apakah kita setia dan tunduk mengikuti Tuhan meskipun menghadapi badai. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seismos, badai yang begitu besar menghadapi murid-murid. Kita semua hari-hari ini mungkin sedang menghadapi macam-macam badai kehidupan. Kita introspeksi, apakah badai yang kita terima saat ini atau alami saat ini adalah kesalahan kita. Kalau ada kesalahan kita, maka kita harus perbaikin untuk tidak mengulangi lagi. Dan menyelesaikannya sama Tuhan dan menyelesaikannya sama sesama. Tetapi kalau kita merasa diri kita udah benar, kalau kita merasa jalan keputusan yang kita ambil udah benar, justru pada waktu kita benar mengikut Tuhan, kita menghadapi badai, maka kita hanya perlu setia mengikuti prosesnya. Masalahnya bukan bagaimana kita bertemu badai atau tidak, masalahnya adalah apakah kita setia mengikuti proses ujian ini. Tanpa ujian tidak akan ada naik kelas. Dan Tuhan mau murid-muridnya semua naik kelas. Karena dia akan mengandalkan rasul-rasulnya, murid-muridnya untuk meneruskan Injil ke seluruh dunia. Nah, pada waktu peristiwa badai itu terjadi, apa yang dilakukan Yesus? Nah saudara-saudara, Tuhan sepertinya membiarkan. Ada momen-momen di mana kelihatannya Tuhan diam. Ayat berikutnya, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut atau seismos di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Atau air sudah masuk ke dalam perahu. Tetapi Yesus tidur. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, umumnya manusia susah tidur ketika lagi ada masalah. Bahkan beberapa sampai tidur pagi atau gak bisa tidur sepanjang hari karena memikirkan masalah. Tetapi ketika ada masalah di sini, Yesus tertidur. Ini seperti mau mengatakan bahwa everything is under my control. Semua adalah di bawah kontrol saya. Ada beberapa hal yang kita lihat di sini. Yang pertama adalah sepertinya ketika lagi ada badai dalam hidup murid-murid, Yesus kok sepertinya membiarkan. Pernah nggak ngalamin saudara? Ketika kita berdoa kok sepertinya Tuhan membiarkan. Kok sepertinya Tuhan tertidur? Kok sepertinya Tuhan tidak menjawab doa kita? Kalaupun saudara sedang mengalami masa-masa seperti itu, kita diingatkan kembali oleh firman Tuhan ini.
bahwa ribuan tahun yang lalu, pada waktu murid-murid sedang menghadapi perjuangan hidup dan mati, Yesus pun tertidur. Yesus sepertinya membiarkannya. Kadang-kadang dalam hidup kita, Tuhan dalam tanda kutip seperti membiarkan kita. So, ini sebenarnya masih dalam tahap ujian. Nah, yang lain kita belajar bahwa di tengah badai Yesus tidur. Ada damai sejahtera yang melampaui segala akal. Yang dijanjikan kepada semua orang percaya. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Sehingga akal kita yang susah menerima masalah, itu ada damai sejahtera yang melampaui segala akal. Sehingga kita tetap bisa rest. Beberapa di Alkitab contoh, misalnya di dalam Perjanjian Lama, Mazmur pasal 4 ayat 8, salah satu contoh. Kita tahu hidupnya Daud sebelum menjadi raja itu bagaimana hidupnya seperti roller coaster, dikejar-kejar Saul dan sebagainya. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Meskipun hidupnya Daud penuh dengan banyak masalah, dia selalu berseru kepada Tuhan bahwa dengan tentram aku mau baringkan diri lalu segera tidur. Kenapa? Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Dengan inner peace, dengan damai di dalam hatinya, Daud berkata bahwa karena Tuhan aku akan tidur dengan tentram. Kalau dilihat di Perjanjian Baru, tentu saja peristiwa bagaimana Petrus dipenjara. Di Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 6, pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang-orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Jadi Petrus sedang di dalam penjara, sedang dirantai. Dan kedua penjaga menjaga di depannya. Meskipun demikian, Petrus enggak stres, Petrus enggak khawatir, Petrus enggak ketakutan sampai dia enggak bisa tidur. Justru ditulis bahwa Petrus tidur di tengah badai yang sedang dihadapi. Kenapa? Karena Roh Kudus itu memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Saya berdoa buat Bapak Ibu semua yang sedang beribadah saat ini. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dari Roh Kudus menyertai, memasuki saudara hari ini. Saudara berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, ikutin saya berdoa. Tuhan Yesus, aku mengakui Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Mari Roh Kudus, penuhi aku dengan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal. Sehingga aku tenang menghadapi segala keruwetan kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Roh Kudus adalah roh damai sejahtera. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dari Bapa melingkupi kita. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan jangan gentar hatimu. Pada waktu hari-hari ini ketika saudara sedang menghadapi badai kehidupan, damai sejahtera dari Roh Kudus yang membuat kita tenang. Yohanes 16 ayat 33, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita sedang menghadapi badai atau diizinkan Tuhan menghadapi ujian badai kehidupan, sepertinya ada momen-momen di mana doa kita tidak dikabulkan, lama jawabannya, tetapi damai sejahtera dari Roh Kudus menyertai kita. Yang ketiga, walaupun Tuhan sepertinya membiarkan, tetapi sebenarnya Tuhan mendengarkan doa. Di ayat yang ke-25 dikatakan, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Perkataan Tuhan tolonglah itu adalah doa. Tuhan tolonglah. Membangunkan Tuhan. Ada lagu pujian
pada waktu saya baru bertobat sekian puluh tahun yang lalu, aku mau membangunkan fajar dengan puji-pujian. Bangunkan Tuhan, bangunkan fajar dengan puji-pujian. Tuhan tolonglah aku, Tuhan tolonglah kami binasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalimat Tuhan tolonglah, kalimat yang berabad-abad, beribu-ribu tahun masih terus diucapkan oleh setiap anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Itulah doa orang-orang kudus. Tuhan tolonglah kami binasa. Tuhan tolonglah kami tidak mampu. Tuhan tolonglah saya sudah tidak sanggup lagi. Tuhan tolonglah saya sudah putus asa. Tuhan tolonglah saya tidak tahu harus melakukan apa. Tuhan tolonglah. Jadi doa yang dinaikkan kepada Tuhan. Bangunkan Tuhan dengan puji-pujian. Bangunkan Tuhan dengan mazmur. Bangunkan Tuhan dengan penyembahan kita. Tuhan tolonglah. Yang keempat, pada akhirnya di ayat selanjutnya kita menemukan ayat 26-27. Tuhan memberi kemenangan kepada anak-anaknya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara-saudara, apa bedanya setelah murid-murid mengalami peristiwa ini dengan sebelumnya? Peristiwa ini mengajarkan murid-murid bahwa seberapa dahsyat pun gelombang, seberapa hebat pun seismos, seberapa besar pun badai, selama Yesus ada di dalam perahu, selama setia kepada Tuhan Yesus, pada akhirnya adalah kemenangan. Nanti perjalanan yang kedua, Yesus tidak ada di dalam perahu, tapi Yesus ada di bukit sedang berdoa melihat murid-murid berjuang dengan susah payah. Dan murid-murid tidak luntur imannya. Dan pada detik terakhir Yesus datang dengan berjalan di atas air. Itu badai yang kedua dialami oleh murid-murid. Bedanya apa? Kalau tidak mengalami proses ujian ini, maka selama-lamanya murid-murid tidak pernah ngalamin bagaimana angin dan danau pun tunduk kepada Tuhan. Hari-hari ini kalau Tuhan izinkan kita mengalami badai kesulitan, sebenarnya adalah ujian supaya kita belajar. Supaya kelak ketika kita menghadapi ujian yang sama, kita tahu Tuhan yang pernah menolong di masa lalu, Tuhan yang juga akan menolong hari ini. Saudara-saudara, apa yang kita pelajarin hari ini adalah ketika badai datang menghempas. Ketika kita sudah setia kepada Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, ketika masih ada dijumpai masalah, dan masalah itu bukan karena kesalahan saya, tetapi karena kita justru mengikuti kehendak Tuhan, maka kita tahu bahwa Tuhan sedang menguji kita. Pada saat Tuhan sedang menguji, sama seperti ujian di mana saja, pasti pengajarnya tidak memberitahu jawabannya. Tetapi ujian selalu ada end time-nya. Semua ujian ada akhirnya. Kadang-kadang dalam ujian itu Tuhan sepertinya diam. Tetapi sebenarnya Tuhan mendengarkan doa-doa anak-anaknya. Dan kita pada akhirnya memperoleh kemenangan demi kemenangan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan. Badai apa yang sedang kau hadapi hari-hari ini? Tuhan Yesus Kristus adalah Alfa dan Omega. Dia melakukan mujizat yang sama di masa lalu dan masa saat ini. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan,
apakah ada yang sakit hari-hari ini? Kalau ada yang sakit, mari taruh tanganmu di tempat yang sakit. Jikalau ada yang sedang mengalami pergumulan dengan ekonomi, keuangan, maka saudara taruh tanganmu di dadamu, berseru kepada Tuhan. Dia adalah Allah. Pada waktu ujian itu sudah engkau lewati. Pada waktunya Tuhan akan menjawab doa-doamu. Mari saya berdoa buat semua yang sakit. Bapa, aku berdoa buat tangan yang ditaruh di tempat yang sakit saat ini. Dimanapun mereka semua mengikuti ibadah ini. Engkau adalah Tuhan, Yesus Kristus, Allah yang sama di masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Engkau sudah ada sebelum dunia dijadikan, selama saat ini, dan nanti yang akan datang. Engkau adalah Alfa dan Omega. Kau menyembuhkan semua yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga mereka yang sembuh saat ini, mereka juga bersaksi kebesaran nama Tuhan. Engkau juga menjawab semua yang sedang bergumul dengan segala kesulitannya, baik pekerjaan, baik keuangan, baik hubungan keluarga, baik hubungan suami istri, hubungan antar relasi, apapun juga masalah badai yang mereka hadapin, biar mereka setia kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah, Tuhan adalah Tuhan, penguasa alam semesta. Kau berkuasa dan bertakhta di tempat yang tertinggi. Kami sembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan terima dengan iman sama-sama katakan amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau engkau ingin meminta bimbingan lanjutan, engkau bisa menghubungi nomor-nomor di bawah ini. Saya mengajak saudara juga bergabung di dalam komunitas orang percaya. Kalau engkau ada di kota-kota lain, cari gereja lokal di mana saudara bisa segera beribadah. Bergabung dengan komunitas gereja lokal dimanapun kau berada. Ingat, badai tidak pernah tidak ada. Selalu akan ada badai. Masalahnya bukan ada badai atau tidak. Masalahnya adalah tetap setia kepada Tuhan. Mengikuti proses ujiannya. Pada akhirnya, proses tidak mungkin mengkhianati hasil. Proses tidak akan mengkhianati hasil. Jikalau kita melewati prosesnya dengan baik, hasilnya pasti memuliakan Tuhan. Bagi saudara yang merasa jauh dari Tuhan hari-hari ini, mari kembali kepada Tuhan. Mari mendekat kembali kepada Tuhan. Dialah jangkar kita, kekuatan kita, melewati badai, melewati proses apapun dalam hidup kita. Bagi saudara yang ingin mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi, saudara bisa menghubungi nomor di bawah ini. Dan mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami semua menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuntun kami melewati proses. Bukan menghadapi badai atau tidak menghadapi badai masalahnya. Masalahnya adalah apakah kami mau mengikut Yesus apapun tantangan dan kesulitan di depan. Karena pada akhirnya kami akan level up, kami akan naik kelas dan hidup lebih dari berkemenangan. Berkati seluruh umat-Mu yang menyaksikan atau mengikuti ibadah ini. Biarlah kami tahu bahwa Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan kami. Justru Yesus Kristus mengizinkan badai dalam hidup kami, supaya kami tahan uji, naik kelas, level up, dan menyaksikan mujizat Tuhan yang lebih dahsyat daripada menyembuhkan orang sakit, yaitu danau dan air pun tenang. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh umat-Mu yang beribadah. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara, mari kita akhiri ibadah kita. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Karena berkat dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan kuasa Roh Kudus turun atas hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya dan terima dengan iman sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkatimu. Happy Sunday. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, that has lost his claims on me. You have broken every chains. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah.
Yesus, the